orang-orang Sunda itu suka membohongi dirinya sendiri dengan mitos-mitos yang tidak ada buktinya. Assalamualaikum YouTube, Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera, salam damai untuk semesta alam. Ketika kita bicara Baduy, kita juga akan dihubungkan dengan Pajajaran. Nah, ketika kita berbicara Pajajaran, akan langsung nyambung lagi ke yang namanya Prabu Siliwangi. Ada sebuah argumentasi yang berbentuk komenan yang datangnya dari dulur Mang Baduy, namanya itu Kang Asep Kurnia. Melihat dari harfiahnya, nama Asep Kurnia ini berasal dari suku Sunda, insya Allah mungkin. Tapi di sini Mang Baduy bukan untuk membahas namanya ya, tapi lebih kepada tentang apa yang diargumenkan dalam komenan itu. Karena dulur Mang Baduy itu menyatakan, ini buat Mang Baduy, Mbah Baduy, sepertinya Mbah Baduy ini menjadi admin di Baduy Channel itu kebanyakan nonton film fiktif zaman dahulu. Seperti halnya Mang Baduy mengupas tentang Prabu Siliwangi. Saya jadi bingung, sampai kapan sih orang-orang seperti Mbah Baduy ini mau selalu dibohongi oleh mitos-mitos itu? Ada nggak buktinya tentang keberadaan Prabu Siliwangi? Kalimat terakhir dari dulur Mang Baduy itu adalah, jadilah orang Sunda yang seutuhnya, jangan mau dibohongi oleh orang luar. Sahabat dan dulur Mang Baduy semuanya, dari banyak konten-konten Mang Baduy selalu menyatakan jangan langsung dimakan atau ditelan mentah-mentah apa yang ada dalam konten Mang Baduy. Jangan langsung diterima secara bulat apa yang dijabarkan oleh Mang Baduy, karena itu sifatnya penafsiran dari Mang Baduy dan belum tentu benar buat dulu semua, belum tentu benar buat yang lainnya. Itu hanya penafsiran dari Mang Baduy, karena sebuah budaya itu bukan untuk menjadi ajang perdebatan. Sebuah budaya itu digali untuk dilestarikan. Terlebih kalau dulur Mang Baduy namanya Kang Asep Kurnia itu menyatakan jadilah manusia Sunda yang seutuhnya. Begini loh, Mang Baduy sendiri punya kalimat-kalimat seperti itu. Kalau Mang Baduy bicaranya, jadilah manusia bijak, tapi jangan jadi manusia pintar. Kenapa? Kalau bicara pintar, iblis aja pintar banget, bahkan lebih kepintarannya dari kita orang. Tapi apakah iblis bijak? Para koruptor, para begal, para orang-orang yang menipu dengan kedok-kedok agama itu mereka orang pintar. Tapi apakah mereka bijak? Apakah mereka mempunyai nurani? Tidak. Nah, di sini Mang Baduy akan menyatakan, kalau orang Sunda bilang, sahade yang nunda kamu mulai sabudaya Sunda, lamun lain orang Sunda etaknya yang anu angkat budaya sorangan. Nah, sekarang kita orang Sunda, kita punya kewajiban untuk melestarikan budaya kita. Terlepas adanya perdebatan, ayo silahkan, tapi jangan dijadikan mengerucut ke sebuah permusuhan. Silahkan, perdebatan itu kita cari titik tengahnya yang nantinya akan menghasilkan benang merah menuju titik tertentu sejarah itu. Sahabat dan dulur Mang Baduy semuanya, ketika menelaah kalimat Kang Asep ini, sepertinya Kang Asep juga termotivasi dan terinspirasi oleh sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh sastrawan Sunda dulu ya, namanya Ayip Rosidi, kalau nggak salah di tahun 2010 atau 2011 ya, ketika dia memberikan ceramah ilmiah. Dan itu sempat diartikelkan. Jadi kalimatnya itu,
orang-orang Sunda itu suka membohongi dirinya sendiri dengan mitos-mitos yang tidak ada buktinya, sehingga mereka diam dan tenang saja, tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu pertolongan dari Sang Prabu Siliwangi. Itu kayaknya tuh kalimatnya yang pernah Bang baca. Salah satu bukti pendukung tentang adanya keberadaan dari kerajaan Pajajaran tersebut yaitu diungkapkan dalam salah satu serat yang diberi nama Pantun Bogor. Sebuah seni penjabaran tentang sebuah sejarah yang dilakukan oleh seorang juru pantun, yang biasanya ketika melantunkan pantun tersebut selalu diiringi oleh alat musik kecapi. Pada zaman dahulu, ketika seorang keluarga kerajaan ingin mengetahui silsilah atau sejarah raja-raja sebelumnya, biasanya para pihak kerajaan memanggil seorang juru pantun untuk melihat, membaca, dan mengetahui silsilah dan sejarah raja-raja Karuhun sebelumnya. Bukti nyata selanjutnya yang bisa menyatakan tentang keberadaan kerajaan Pajajaran yaitu ditemukannya sebuah peninggalan yang terdiri dari 5 lempengan tembaga yang ditemukan di Kampung Kebantenan, Bekasi. Dan ini sudah dilaporkan dan dicatat dalam NGB 1886-30 dan NGB 1911 dan disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor E42-1, E42B-2, E43-3, E44-4 dan E45-5 yang beraksara dan bergaya Sunda kuno. Penelitian ini merujuk dan didasarkan pada gaya aksara juga nama raja yang disebutkan dalam prasasti lempengan itu. Maka dapat diketahui dan dipastikan bahwa prasasti di Kampung Kebantenan, Bekasi itu dikeluarkan oleh Sri Baduga Maharaja Diraja Prabu Siliwangi yang memerintah di Pakuan Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Diceritakan dalam Pantun Bogor tersebut, setelah kerajaan Pajajaran hancur lebur akibat serangan dari kerajaan Banten yang dibantu Demak dan Cirebon, akhirnya Sang Prabu pun ngahyang. Sementara para abdi dan rakyat Pajajaran, mereka berpencar memilih tempat yang sudah dipilihnya masing-masing, termasuk barisan yang memilih ke arah barat, yang dipercaya sebagai cikal bakal adanya suku adat Baduy sekarang ini. Dulur Mang Baduy semua, di dalam Pantun Bogor tersebut diceritakan juga bahwa rombongan yang berangkat ke sebelah barat atau ke sebelah kulon itu dipimpin langsung oleh putra mahkota Pajajaran sendiri, yaitu Prabu Anom, yang ketika setelah sampai di tempatnya berganti nama menjadi Sang Hyang Putra Batara Cikal, guna menghindari dan menyamarkan diri dari kejaran pasukan Banten dan Cirebon. Oleh masyarakat suku adat Baduy itu sendiri, Prabu Anom ini juga dipercaya sebagai titisan dari Batara Cikal atau yang mereka sering sebut dengan Kanjeng Adam. Dan Sang Hyang Putra Batara Cikal ini juga dipercaya sebagai nenek moyang dari para puun mereka sekarang.
Di sini ada beberapa bait kalimat di dalam Pantun Bogor yang menyatakan bukti akan keberadaan suku adat Baduy itu adalah bagian dari Pajajara itu sendiri. Ketikannya itu seperti berikut. Dituturkeun Gunung Ngarilu, lempang arinyana, nutur-nutur galur maung, mapai-mapai lacak badak. Nya laju anjeluga hiji lebah anu lega, eker lega diriung ku gunung, jeung pasir-pasir di belah hilir, di inyana dek ngabobakan. Tapi aya sora eueuh rupa nu nyarita ka inyana, acan wayah kapalang lalakon tinggal sababak, siar heula ku dia dinu sungkur tapi subur. Tah didinya dia menang ngabobakan ngarawaikeun turunan dia. Tapi di lemah nung pelak bodas ngan dia sakureun dia nu menang caricing, nu sajen mah mudu misah sina arimah imah hante jauh. Di tegalan karung ruman kurungkunan wungkul baduyut, didinya dia sakabehan garantingaran, laju dia kabehan pada alok hante nyaho Pajajaran. Sabab Pajajaran mudu heula salin ngaran, malih wawangi nu kasili. Engke di zaman kembang tarate diparaken ukuran beas, baris aya kembang jadi buah dina tangkal gede nu buahna teu usuman. Tapi saban usum buah-buah ngabungbeureuman di tangkal eta mudu bae aya buah diweureun kuno jaraya. Tapi ngebeuntakeun anu lalolong jeung ngahejarkeun sakur nu nineung. Salila lemah lebah cawene can digarap kuno barogana, bawa aku dia ngaran Batara, ibarat cikal dina bancul. Ingat, rawayan dia ulah warasina muka rahasia, muncan tepung jeung nu nyokal tulak. Sabab arinyana hareang nyaho saha rawayan dia saha Pajajaran, jeung arinyana aya nu baris memaksa rawayan garanti cara sinembah. Samemeh datang wayah eta rawayan, dia baris moal suwung-suwung ku cocoba. Baris saban-saban kedatangan semah, aku da ngaranna ge semah, tapi sing waspada. Engke di zaman anu muduh keneh kasorang, aya wayah rawayan dia mudu nepungan hiji baraya, nu ngalakon bari dilakonkeun. Tah inyana nu nyokal tulak ka Pajajaran, tapi eueuh saurang anu areng. Sabab najan nyembar pangabisa, najan unggul pangaweruh, eueuh inyana nu ngajenan. Sabab imah inyana dihateupan ku haneulem, ditihangan ku hanjuang, dipantoan ku batu satantung. Ayana dibirit leuwih kipatahunan baheulana. Sahabat dan dulur Mubadi semua, berdasarkan perjalanan sejarah Pajajaran yang dikutip dari Pantun Bogor tersebut, ini sekaligus mematahkan beberapa argumen atau versi tentang sejarah asal muasal suku adat Baduy tersebut. Karena dalam Pantun Bogor tersebut sudah jelas menyatakan bahwa suku Baduy yang bernama awal itu Rawayan merupakan barisan dari pasukan Prabu Siliwangi yang memisahkan diri pergi ke barat, yang dipimpin langsung oleh putra mahkota Sang Prabu Anom. Dan di sini juga Mang Baduy sendiri menyatakan mematahkan dari argumentasinya dari Kang Asep Kurnia bahwa sejarah Prabu Siliwangi dan negara Pajajarannya itu tidak ada.
Di sini Mang Baduy gamblang memberikan bukti bahwa itu nyata dan benar ada. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video Mang Baduy. Saran, kritik, dan komentarnya amat Mang Baduy harapkan agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan ada manfaatnya buat dulur semuanya. Akhir kata Mang Baduy mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.